Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Karina, saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Saya mahasiswa dari Stikes Akfi Wijaya Usada Bogor. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan tentang anatomi fisiologis ginjal dan saluran perkemnihan. Pertama, ginjal. Nah, ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal terlindung dengan baik dari trauma langsung, karena di sebelah posterior dilindungi oleh tulang kosta dan otot-otot yang meliputi kosta. Sedangkan di bagian arterior dilindungi oleh bantalan usus yang tebal. Nah, fungsi utama ginjal sendiri apa aja sih? Nah, fungsinya yaitu sebagai filtrasi, reabsorbsi, dan ekskresi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas struktur anatomi ginjal. Pada orang dewasa, ginjal panjangnya yaitu 12-13 cm, lebarnya yaitu 6 cm, dan beratnya antara 120-150 gram. 65% orang dewasa memiliki jarak antar kutub ginjal yaitu antara 11-15 cm. Nah, selanjutnya saya akan membahas aliran darah ginjal. Nah, vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah, yang akibatnya yaitu vena renalis kiri kira-kira 2 kali lebih panjang dari vena renalis kanan. Nah, karena gambaran anatomis ini, para ahli bedah transplantasi biasanya lebih suka memilih ginjal kiri donor yang kemudian diputar dan ditempatkan pada pelvis kanan resipien. Arteri renalis masuk ke dalam hilus, arteri tersebut bercabang menjadi arteria interlobaris yang berjalan di antara piramid. Selanjutnya membentuk arteria arcuata yang melengkung melintasi basis piramid-piramid tersebut. Arteria arcuata kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam konteks. Arteriola interlobularis ini selanjutnya membentuk arteriola aferen. Nah, arteriola aferen akan berakhir pada rumbai-rumbai kapiler yang disebut glomerulus. Nah, rumbai-rumbai kapiler atau rumbai glomeruli cabang-cabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus dan kadang-kadang disebut kapiler peritubular. Lalu darah yang mengalir melalui sistem portal ini akan dialirkan ke dalam jalinan pena. Selanjutnya menuju pena interlobularis. Pena arcuata, pena interlobularis, dan pena renalis, dan akhirnya mencapai pena cava inferior. Lalu di sini saya akan menjelaskan gambaran khusus aliran darah ginjal. Nah, ginjal dilalui oleh sekitar 1200 ml darah per menit, suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung atau 5000 ml per menit. Lebih dari 90 darah yang masuk ke ginjal berada pada konteks, sedangkan sisanya itu dialirkan ke medula. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur mikroskopik ginjal. Yang pertama itu ada nefron. Nah, nefron yaitu unit fungsional ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Yang kedua ada corpusculus ginjal. Nah, corpusculus ginjal terdiri dari corpusculus Bowman dan rumbai kapiler glomerulus. Selanjutnya ada aparatus juxtaglomerulus. Nah, pada lokasi ini, sel-sel juxtaglomerulus dinding arteriol aferen mengandung granula sekresi yang diduga mengeluarkan renin. Terakhir ada sistem renin angiotensin. Pengeluaran renin pada ginjal akan mengakibatkan pengubahan angiotensinogen yang menjadi angiotensinogen 1. Angiotensinogen 1 kemudian diubah menjadi angiotensinogen 2 oleh suatu enzim konversi yang ditemukan di dalam kapiler paru-paru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ultrafiltrasi glomerulus. Nah, sekitar 1/5 dari plasma atau 120 ml per menit dialirkan melalui glomerulus ke kapsula Bowman yang dikenal dengan istilah GFR atau yang dikenal dengan istilah glomerular filtrasi rate atau GFR. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan reabsorbsi dan sekresi tubulus. Nah, filtrasi atau zat-zat yang difilter ginjal itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama elektrolit, yang kedua non-elektrolit, dan yang ketiga air. Setelah difiltrasi, langkah kedua dalam proses pembentukan urin adalah reabsorpsi relatif zat-zat yang sudah difiltrasi. Proses reabsorbsi dan sekresi berlangsung baik melalui mekanisme transport aktif maupun pasif.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaturan keseimbangan air. Konsentrasi total solut cairan tubuh seorang normal adalah sangat konstan, meskipun fluktuasi asupan dan ekskresi air dan solut cukup besar. Kadar plasma dan cairan tubuh dapat dipertahankan dalam batas-batas yang sempit melalui pembentukan urin yang jauh lebih pekat atau lebih encer dibandingkan dengan plasma daripada urin dibentuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsentrasi osmotik. Nah, konsentrasi osmotik ini menyatakan jumlah partikel yang larut dalam suatu larutan. Jika solut ditambahkan ke dalam air, maka konsentrasi efektif dari air relatif menurun bandingkan dengan air murni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ureter. Nah, ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Setiap ureter itu panjangnya 25-30 cm atau 10-12 inci dan berdiameter 4-6 mm. Yang kedua, dinding ureter itu terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu yang pertama lapisan terluar, yang kedua lapisan tengah, dan yang ketiga lapisan terdalam. Selanjutnya yaitu lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik intristik. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas kandung kemih. Nah, kandung kemih merupakan satu kandung berotot yang dapat mengempis, terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih mempunyai 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Bagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang disebut musculus destrusor. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang uretra. Nah, uretra sendiri adalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dari kandung kemih sampai keluar tubuh. Panjangnya itu pada wanita sekitar 1,5 inci dan pada laki-laki itu sekitar 8 inci. Pada pria itu terdiri dari uretra prostatia, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Nah, cukup sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.